dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom saudara-saudari yang terkasih. Kita berjumpa lagi dalam channel kesayangan kita semua, INRI, Injil dan Inspirasi hari ini, Senin 22 November, Pekan Biasa ke-34. Hari ini kita membaca dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci, khususnya bacaan Injil yang diambil dari Lukas pasal 21 ayat 1 sampai 4. Sebagian orang akan melakukan satu aktivitas memberi, itu akan menyenangkan. Tetapi sebagian yang lain, ketika dia memberikan sesuatu, maka itu akan menjadi beban. Memberi bukanlah satu hal yang mudah, ketika apa yang akan kita berikan adalah hal atau barang yang sama yang masih sangat kita butuhkan. Namun hal itu tidak berlaku bagi si janda miskin yang memberi persembahan di bait Allah. Di bait Allah orang akan memberikan persembahan dengan 3 tujuan. Pertama, untuk memenuhi kebutuhan dari para imam dan pelayan-pelayan liturgi altar. Yang kedua, persembahan digunakan untuk kaum papa miskin. Dan yang ketiga, persembahan digunakan untuk kebutuhan dari bait Allah dan rumah-rumah ibadat. Dan ketika di bait Allah, seorang janda masuk memberikan persembahan 2 peser, semua mata memandang kepadanya, termasuk juga Yesus memandang kepada si janda ini, melihat si janda ini. Tetapi cara pandangnya berbeda. Orang banyak memandang, melihat si janda memberikan persembahan 2 peser dari sisi kuantitas, dari sisi jumlahnya. Sedangkan Yesus memandang pemberian persembahan dari si janda ini dari sisi kualitas, dari mutunya. Dan ketika si janda miskin ini memberikan persembahan 2 peser, orang mulai menghitung-hitung, sangat kecil. Peser itu bisa dimengerti sebagai lepton, yang artinya mungil dan kecil, sangat kecil dari segi bentuk, tetapi juga sangat kecil dari segi jumlah, dari segi nilainya. 1 peser kurang lebih kalau dikonversi sama dengan 1171. Maka ketika janda ini memberikan 2 peser, ada 2.342 rupiah saja yang dimasukkan ke dalam peti persembahan. Tetapi bagi Yesus, pemberian si janda miskin ini adalah pemberian yang lebih banyak dari semua orang yang memasukkan persembahan ke dalam peti atau kotak persembahan. Mengapa Bapak Ibu? Karena si janda miskin ini memberi dari kekurangan kuantitasnya, kekurangan jumlahnya, tetapi dia memberi dari kelimpahan kualitasnya, dari kelebihan kelimpahan mutunya, yakni hatinya. Dia memberikan dengan seluruh hatinya, dia memberikan seluruh nafkah hidupnya, dia menaruh harapan, dia menaruh dambaan kerinduan masa depannya kepada Allah. Saudara-saudari yang terkasih, gereja kita tidak mengenal persepuluhan, kita tidak mengenal 1/10 dari keuntungan, dari pendapatan kita harus diberikan kepada Allah. Tetapi kita mengenal 100%. Apa artinya kalau kita memberikan persembahan, entah itu 2 peser, 2.342, entah itu 2 juta, entah itu 20 juta, maka 100% kualitas hati yang tulus harus disertakan di sana. Semoga apa yang kita berikan kepada Allah bukan soal hitung-hitungan jumlah, tetapi soal totalitas, soal kepenuhan, soal keutuhan hati kita, ketulusan hati kita yang senantiasa disertakan di setiap pemberian, di setiap persembahan hidup kita. Mari kita memohon berkat Tuhan.
Tuhan bersamamu. Saudara-saudari sekalian dilimpahi berkat oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.